Halo, makasih yang udah bergabung. Mbak Desta, suaraku jelas nggak, Mbak? Oke, F Studio udah bergabung. Mantap. Maaf terlambat 10 menit, 9 menit karena ada masalah teknis. Eh, F Studio tidak dapat bergabung ya. Bentar ya. Oh, udah jelas suaranya, Mbak. Kalau mukaku udah jelas belum, Mbak Desta? Ah, Yo, aduh, santai aduh. ini dari tadi. Wah, Nggak pernah, nggak pernah IG live ya. Terus disuruh dimaklumi, IG live. dimaklumi. Eh, Dimaklumi, nek Romoe memang bahasannya filsafat. dimaklumi ya ini Sri Mulat Hmm. nih. Oke, oke. Oh, tidak loh. Dimulai dengan, dimulai dengan doa apa? Dimulai dengan makan Wah, Mbak Desta guys. ngeri banget tuh. Aku mau bareng mangan deh. Bar mangan Kak. Oke. Yo. Mbak sing melu wong 1.200 sih ya. Tak kira mangewu loh. Yes. Iki cara delok sing melu iki piye carane? Oh, wong 10 tok. Wong 10 tok. Tak kira Enggak, 1000 ya. 10 yang baru masuk. Nanti ada lagi. Nih, ngenteni 1.500 sekat. Engko kayak Ya nganggo wis mulai. nih. Ya ojo tato tuh ya. Kira apa-apa ding. 10 Iki ono klienku melu, padahal iki basane basa Jawa karo basa Indonesia. Klienku wong endi wong iki. Amerika. Eh? Aku rak dari Itali ya iso. Iya. Nggak sangkane kan talk serius tentang bambu. Klienku melu mau ketok tuh. Paling yo metu dhewe ora ngerti bahasane. Tapi ini pesertanya malah berkurang Pelan-pelan. pelan-pelan ya. 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 Bu, aku telat nggak bang? Nggak telat lah. Ada Aku yang roaming. telat. Wah. Ya Eh, roamingnya Wita paling sini ya. ini Al Pramono ini menyapa menyapa penggemar saya ya. Sony Darmawan bergabung. Mas Sony terima kasih udah menghadiri bergabung ke Jimmy Nathan 12, Paulus Mintarga, terima kasih sudah bergabung. Ingrid Priskila ini kayaknya saya kenal ya. Selamat bergabung di IG Live di Papali. Saya ngasih pengantar aja dulu tentang saudara Evan Adiwira. Dia mau portofolio mau dia tak Mau siap no. ke. Oh. Anu 39 halaman ke. Wah, yoi. Itu yang versi singkat tuh. Eh, Itu yang versi singkat nih 39 halaman. oh ngono toh? Oh, oh. Kendang diwaca Berarti kok kesuwen. tak kira 39 project yang sudah kamu bikin ngono ya. Wah, iya. Terus Jebul wae. lebih banyak ya Iya. ternyata ya. Mm-mm. Hmm. Ini yang bergabung udah 1.200. Terima kasih saudara-saudara. Nah, oke. Disclaimer dulu paling. Maksudnya saya kan ngiklanin acara ini di F Studio. Jadi mungkin beberapa yang mikir ini akan berbicara tentang arsitektur serius. Mungkin Hmm. tidak seperti itu. Ini lebih ke saya sebagai alumni SMU Pangudi Luhur Vandit bersama teman Hmm. saya ini yang di atas Monsinyur Anton. Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol baik tentang masa lalu dan masa depan. Jadi lebih ke begitu dan Oh, jadi Mas, yang mungkin berharap akan bambu serius banget. Nah, apalagi nanti ada klien Bang. saya yang dari luar negeri nggak bisa ngerti bahasanya, kadang campur Indonesia dan Hmm. bahasa Jawa, mohon dimaklumi. Tapi kalau masih mau ngikut nonton ya boleh juga.
disclaimer bagi teman-teman, ini acaranya serius santai gitu ya, Pak Evan ya. Iya, dan banyak Oke, rahasia-rahasia terkuak tuh. oh ya, ya. Ini kita mulai dengan apa? Dengan tanda salib Evan ya. Oh, oke. Religius tenan. Oke, sip. Dengan tanda salib, Oke. dalam nama Putra dan Bapak Roh dan Kudus. Putra dan Kudus. Amin. Semoga Romo, acara saya kali mau ini ngaku dosa. bisa. Oke, jadi PIP gimana gimana? ini adalah alumni valid angkatan 7. Tahu saya dulu aslinya Bekasi. Hmm. Nama Krismanya itu kalau nggak salah Alexander ya. Ngawur. Alexander, Alexander Sopo lek. Alexander ki aku Ah, sing. Kalau saya hmm. nama Krisma dengan nama gerejamu pokoknya. Nah itu kebetulan angkatan saya jadi angkatan dengan saya jadi ada sedikit romantika. Aus. Nah, Kang Studio ini sekarang berkaya sebagai arsitek spesialis bambu, jadi mengolah bambu menjadi mahakarya yang luar biasa. Karyanya udah tersebar dari Sabang Merauke dan sampai ke luar negeri. Luar negeri ada toh, Pan? Ono lah. Ya, sedikit. Nah, ya, di Jogja, di Linggo, di mana lagi ya? Di Bali paling banyak saya Pakem. kira ya. Ya, Pakem, di Sulawesi Tengah, ya. di yang di Manado jadi, Pan, yang di Manado. Semoga tahun depan. Ini masih lagi tahap desain. Oh, Mas Lantar Desain. Oke. Tapi Mm-mm. sudah dibayar, sudah dibayar. Baru termin pertama. Oh, berarti deal ya? Ya. Berarti deal tinggal ini ya. Oh, deal Tinggal desain iya, cuman ya itu kan. DP kenceng, bahwa baran kedua mulai itu. oh, Apalagi alasannya corona, oh COVID. ya. Hmm. Oke, oke. Nah, Evan ini lulusan dari Universitas Gadjah Mada, kemudian meneruskan di mana ya kan? Kita kira meneruskan ya kan ya? Murah meneruskan langsung kerja. Langsung kerja ya. Tapi Mm-mm. lebih dari yang mereka yang meneruskan ya kan ya. Yo nggak ada pilihannya aja. Nanti kalau saya meneruskan ini botak sampai sini. Oh Sini gitu. sudah. Ya toh, Ya. cukup. Ini satu cukup lah. Oke, jadi langsung menanyakan pertanyaan titipan yang sudah diajukan oleh beberapa teman-teman. Silakan yang mau bertanya bintang. Oke. Kita langsung tanya titipan. Anda tidak punya pertanyaan ya? Saya juga ada, tapi itu kan pertanyaan gong. Oh, Yang telah pertanyaanku. yang sulit dijawab. Kalau ini pertanyaan Us. standar, saya nggak terlalu Ah, suka. oke Nah, oke. dari yang ringan-ringan aja dulu. Oke. Eh, Kapan, kenapa memilih menjadi arsitek dan kenapa arsitek bambu? Silakan. Us. Apa arsitek ya? Ya mungkin ini beberapa teman yang alumni valid ya, saya nggak tahu beberapa. Cuma kenal beberapa yang alumni valid yang jadi arsitek dan meneruskan profesinya jadi arsitek gitu. Yang saya tahu Freddy yang angkatan berapa ya gitu. Yang lainnya mungkin banyak juga. Tapi kenapa saya milih arsitek itu alasannya dua. Yang pertama menyeimbangkan kinerja otak. Kalau menurut saya arsitek itu salah satu profesi yang menggunakan otak kiri dan otak kanan. Hmm. Jadi kalau kayak misalnya apa ya, kalau seniman tuh mesti otak kanan kan gitu, kreatif Hmm. segala macam gitu. Nah, sedangkan kalau kayak accounting segala macam itu otak kiri dong, harus pasti accounting apa fisika apa guru matematika gitu lah. Kita nih arsitek ada di
tengah-tengah itu dan kita pakai dua-duanya. Gitu. Saat membuat Hmm. konsep harus yang kotak kanan bergerak gitu kan. Wah bentuknya mau yang pecicilan gitu. Lalu sudah mau deal, mau direalisasikan, wah mikir engineeringnya gimana, nah itu otak kiri yang bekerja. Jadi atas dasar menggunakan anugerah Tuhan dengan baik gitu, jadi kotak kiri dan kanan kita pakai. Lalu kenapa arsitek juga Bambu. yang dulu dulu waktu dari Vanlit tuh mikirnya mau jadi macam-macam ya, mau kedokteran tapi takut darah gitu kan. Hmm. Teknik sipil kok kayaknya membosankan. Singkat Hmm. cerita gini, kalau dulu pengalaman ya bukan pengalaman saya lah gitu ya, ada cerita di Jogja masuk ke ada PDKT ke cewek gitu. Datang Hmm. melatihnya ada gitu, misalnya nama samaran gitu. Ini Ibunya datang cerita bukain. ini ya, true story. Cerita ya ada faktanya itu bisa menjadi salah satu inspirasi gitu. Jadi kayak Hmm. pelatihnya ada, oh ya dari siapa mas? Temennya saya gitu. Oke, masnya kuliah di mana gitu? Oh kuliah di teman satu kampusnya ya gitu. Oh bukan bu, saya kuliah di UGM. Gitu. Wah UGM toh, bukain pintu sama ibunya. Masuk duduk di ruang tamu toh. Lalu tanya lagi ibunya, oh di UGM ambil jurusan apa mas? Saya arsitek bu. Oh arsitek UGM. Wah oke masuk. Monggo mau makan apa? Nah gitu. Jadi Tuh. secara sekilas gitu calon mantu yang cukup oke saat itu. Jadi dipandang kalau jadi arsitek itu masa depannya cerah saat Hmm. itu ya. Nggak, Gitu. Jadi waktu itu nggak ditanya SMA-nya di mana gitu, nggak ditanya. Jadi, mungkin waktu SMA ya. Sayangnya kita SMA kan di asrama jadi ya nggak ngapel-ngapel ke rumah wong hmm. tua nih ya gitu ya. Jadi tidak mengalami itu. Tapi ya pas kuliah begitu. Jadi ya salah satunya itulah. Jadi dan emang saya sukanya berkhayal gitu dari dulu. Atau kalau teman-teman di angkatan 7 mungkin nggak pada menyangka saya jadi arsitek sih. Iya, Lihat banget tuh beberapa setahu saya gambarku Anda ya kan lah dulu kok. nggak jago menggambar. Iya. Nah, lebih lebih unggul di bidang kepemimpinan kan dulu ketua KPA. Saya saya yang Ketua ASPA yang menang golput. ya. Iya, yang menang golput aku juara dua. Akhirnya dipilih jadi yang juara dua. Oh gitu ya. Eh ya, tapi karena memang ternyata akhirnya arsitek itu nggak perlu jago gambar. Apalagi Hmm. sekarang. Yang penting Tapi jago yang penting, berayap, iya betul. Jago berimajinasi. berimajinasi. Gitu. Ya itu yang di belakang jenengan itu apa itu? Coba ditunjukkan kepada pemirsa. Oh ya, ya itu beberapa Oh, kerjaan. coba Apa? bisa diangkat Ya, nggak itu? ini. Apa? Nah, coba diangkat ditunjukkan. Nah, ya itu. Oke, itu. Ini semacam ya kita kita bikinnya begini. Kalau di studio saya masih sedikit old school kalau orang-orang bilang sekarang pada pakai 3D dan apa render apa segala macam. Saya masih pakai ini namanya maket gitu kan, maket pakai bahan bambu juga gitu. Jadi tujuannya biar bisa memahami besok aslinya bambunya gimana gitu. Ini mempelajari strukturnya juga, lalu menciptakan bentuknya dari tangan gitu membuat ini sebuah resort sih di Afrika, di Eritrea namanya. Itu jadi ya kita bikinin, kita kirimin ini gambarnya, maketnya di sana. Ini maket maket studi aja yang ada di studio, yang maket bagusnya udah kita kirim ke sana. Ya tapi karena corona ngerti-ngerti hilang. Dan saya juga ngeri kalau ke Afrika juga orang balik. Jadi dalam hal seperti Hmm. itu kita jual desainnya aja gitu. Nanti silakan teman-teman di Afrikanya bangun sendiri. Gitu. Tapi ya ini pakai bahannya ini gitu. Tukang-tukangnya lebih paham dikasih 3D yang ini gitu, tiga dimensional yang ini daripada gambar komputer. Pakai sih Oh, sebenarnya tukang. kalau lihat, wah itu masih banyak banget itu situ. Ini juga ada market jembatan ini sebelahku ya, segitu dah mainannya. Ternyata Itu arsitek lah itu ya nggak rapi-rapi banget ya. kalau rapi berarti Rano gawean. Ya, ya, ya. Oke, Pembelaan oke, oke. saya. Pembelaan Yang saya. penting cash flow-nya itu ini ya, Eh, tinggi gitu ya.
ada gawean belum tentu seimbang dengan cash flow. Oh gitu. Ya kan? Mm-mm. Ya. Apa kiriman invoice rajin gitu, tapi balasannya agak wah harus ini. Oh Tapi saya gitu kira ya. itu dialami beberapa teman yang lain juga, walaupun nggak cuma bisnis arsitektur sih. Oh iya. Oke, Van, Mm-mm. ini ada pertanyaan dari Rosalia Erminia H. Evan H. Iwan. Rosa Apa ya, Mini. Wi? Ini ya, Wah, sosok nggak kenal, kaplok. oke, sekarang pertanyaan tadi kan jawaban atas pertanyaan titipan tadi sudah dijawab ya. Jawaban yang Ya, agak intens sama jawaban yang lebih apa praktikal itu ya. Karena itu obat bagus ya jadi arsiteknya, apalagi di obat UGM ya. bagus yo. Sing rupane ra bagus tidak jadi bagus lah. Iya, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, waktu lulus dari UGM kan terus cari kerja, pasti cari kerja kan? Waktu itu langsung ke Ya, Bali ya. iya. Nah, langsung ke Bali Dulu itu sebenarnya langsung ya di dulu studi berkecimpung di oh enggak, dunia bangsa. enggak. Jadi dulu ki pas pas lulus kan 2005 ya. Kuwi tsunami Aceh ki lho. 2004 kalau nggak salah ya. Nah, dulu jiwa sosial tuh, Cak Vandit tuh. Pengen membantu ke Aceh sebenarnya. Hmm. Udah ngelamar segala macem. Cuman ya birokrasinya ternyata ribet. Mau ngewangi aja gitu. Jadi volunteer gitu istilahnya, arsitek volunteer. Ribet banget birokrasinya gitu. Harus pakai lembaga LSM ini dulu. Aku malah Hmm. tanya ke dosen, Pak, saya ada mau kerja ke Bali nih. Saya masih mau ke Aceh gimana, tapi dosennya bilang, "Wes kowe neng Bali wae, neng Aceh nggak jelas." Waduh, ya. Ya udah, akhirnya emang milihnya ke Bali karena kalau di Jogja pada saat itu ya kerjaannya nggak terlalu, arsitekturnya nggak terlalu ini ya variatif buat saya. Jadi eh sempat dulu ikut mau bikin perumahan deret gitu, biasa kan sawah peta dibeli lalu dibikin perumahan apa rumah satu deret 10 rumah, namanya Hmm. apa gitu. Nah kalau buat aku sih mungkin dari segi bisnis oke, cuman aku saat itu tidak mencari bisnisnya, mencari ilmunya. Jadi ya ke Bali tujuannya banyak koneksi internasional dan apa, dan kiblat desainnya juga lumayan di sini, jadi nekat wae budal ke sini gitu. Dan nggak langsung Gitu. bambu. Oh, nggak langsung bambu Dulu ya? dulu mainannya ini prefab, apa prefab tuh bongkar pasang gitu loh. Apa bangunan bongkar pasang produk Jerman. Yang Hmm. sebenarnya membuatku sangat beruntung karena produk Jerman itu ya di tahun-tahun awal kerja anak-anak baru ya, anak baru lulus iso keliling dunia karena ngontrolin project-projectnya yang prefab Jerman ini kemana-mana gitu. Aku tekan Jamaika loh, Wih. yang Jamaika delok Bob Marley apa ikut tenane ngerasa ke apa orang ngerasa ke sorry, delok si lintingan sing segede trutu segala macamnya ya gara-gara di kantor yang pertama itu. Jadi ya lumayan Oh, ini makin makin merasa benar milih jadi arsitek. hmm. Ya, ya. Kalau secara penampilan ini ada yang nanyain apakah terinspirasi Jaduk Ferianto? Percaya atau enggak, Pak Jado pernah ke studio ini, ke studioku. Oh Karena ya? anaknya arsitek di Hmm. Unpar, Parahyangan itu magang di tempatku waktu itu, terus dia mau nilai kan sebelum meninggal. Maksudnya pas anaknya waktu masih masih magang di studio, Pak Jaduk meninggal. Jadi sebelum itu dia awal-awal anaknya masuk ke sini dan aku lihat, wih, Pak kok podo dengan kacamatanya, dengan gondrongnya, dengan bodinya juga. Jadi ya nggak tahu ya, semoga nasibnya mengikuti jalan beliau yang sangar bisa terkenal di mana-mana gitu dan karyanya bagus. Ya, Itulah. amin, amin. Mm-mm. Ini tampaknya ada pemirsa dari luar negeri, Forling Arsitek, teman Anda mungkin. Iya makanya banyak sepertinya yang mikirnya ini acara karena aku pakai akun F Studio sih, Ya, ya, akun ya. Evan Adiwilarnya modar, jadi ya nggak apa-apa, kan kita juga ngomongin tentang arsitektur sedikit. Ya, kalau kita kalau merasa harus wawancara bahasa Jerman, saya juga bisa melayani sih. Saya nggak bisa.
Aku Google Translate. Oke, Oh iya. langsung Eh, eh. yang kedua. Kapan mulai melihat bambu sebagai materi yang bisa didesain dengan cantik gitu? Dan bambu itu kan kalau di dekat rumahku sini ada yang jual bambu itu 15.000 dalam bentuk potongan-potongan itu kok di Ya, tangan seorang Evan bisa jadi karya yang mahal gitu dan apa ya apik wih sangat-sangat sebenarnya. Em, Awalnya sih karena itu aku kerja di prefab itu kan. Prefab itu kan sangat kotak-kotak ya, sangat harus modulnya sama, nggak boleh bervariasi ya. Sedangkan kini kan pengennya kreatif, jadi saat itu ya walaupun bisa keliling kemana-mana tapi ngerjainnya itu aja agak bosan gitu. Jadi di kantor yang itu 2,5 tahunan hampir 3 tahun dilalah kok ya, ya kadang-kadang itu ketemu bahan yaitu bambu di pinggir jalan, wah gini dibentuk-bentuk iseng, bikin struktur-struktur iseng gitu kayak kipas gitu, wih api ya gitu. Dan akhirnya murah juga gitu, duit 500.000 sisa beli bambu itu kan 15 ribuan, tidak dirangkai-rangkai, oh jadi api ya, wah ya udah. Jadi awal hmm, mulanya oke ini bambu material lumayan nih yang bisa diolah nih. Kok ya kebetulan lagi semestanya mendukung, di Bali ada namanya Green School, eh, buka lowongan, tak datang ke Green School, wah itu sekolah bambu semua gitu rencananya. Jadi aku wes daftar ke situ, dilalah ya keterima ya, dari kuli dulu dari bawah, tapi di sana 5 tahun ya menyerap ilmu bambunya semua dari situ karena proyeknya besar banget kan, proyek sekolah, sekolah bambu dan bentuknya seluruh edan-edan. Wah aku seneng banget. Jadi di situ aku belajar banyaknya di Green School saat jadi arsitek di sana gitu. oke. Oke, saya komentari sama ada titipan pertanyaan dari Yuko VL7. Eh, eh, Yuko bukan ya tadi? Ya pokoknya adalah itu eh, pernah jenuh nggak bermain bambu sama pernah jenuh nggak jadi arsitek? eh Kalau ya paling jadi arsitek dulu ya. Kalau jadi arsitek sih sebenarnya enggak, karena eh ya ternyata memang menyenangkan, walaupun ya setiap pekerjaan kan ada yang stres ada yang apa, tapi buat saya eh ya cocoknya emang ini gitu. Apa mau jadi pemain sinetron ya orang mungkin gitu. Mau mau jadi apa pemain bola juga badannya udah segini nggak mungkin juga. Jadi ya tadi karena memang saya senang kerjanya otak kiri kanan. Kadang lagi ngomong seni bisa ngomong sama orang seni karena saya belajar seni juga, tapi ngomong sama orang engineer juga sedikit paham karena teknik-teknik juga saya belajar. Jadi emang dan yang buat saya kenapa pengen tetap jadi arsitek tuh, arsitek bisa meninggalkan legacy apa sih, meninggalkan ya itulah. Kalau oh tuh bangunan tuh siapa tuh, Evan tuh yang bikin ya, wah gitu. Amit-amit sampai aku nanti nggak ada, siapa tahu bangunannya masih ada kan, wah gue desain Evan tuh. Wah, itu yang ya saya egoismenya itu, jadi pengen meninggalkan sesuatu. Wah, gue baik bagus atau jelek ya, tapi maksudnya bisa juga bangunan jelek itu siapa tahu Evan, oh ya bisa juga gitu, tapi setidaknya bisa ada kesempatan itu. Kalau main Oke, bambu masih belum lah, masih masih banyak banget yang bisa dieksplor, jadi eh, masih belum. Tapi kita memang akhirnya bambu and friend, bambu dan kawan-kawan sekarang mulai gabung, bambu gabung sama baja biye, bambu sama rotan biye, bambu sama kayu, gitu-gitu sih, biar ya biar lebih menarik ya, ya, ya. gitu. Jadi mengomentari yang perjalanan arsitek tadi. Jadi sebelum bergabung ke Green School itu sebenarnya sudah ada greget untuk mengolah bambu ya. Oh, oh. Ya, tapi itu waktunya berdekatan sekali, jadi kayak aku jenuh Hmm, dengan kantor yang itu, dilalah di jalan nemu bambu, jajal beli, main buat bikin main-main, kok jadi api, kok ada lowongan di koran Green School open for architects, wih tak cek neng internet Green School, loh kok bentuknya kayak udah dijalanin aja gitu. Oh ya wis, ya, ya, walaupun waktu ya. itu gajinya cuma sepertiga. Jadi kayak dulu di kantor yang pertama gaji sudah lumayan gitu, tapi
masuk green school cuma jadi sepertiga, tapi kalau buat saya wes lah sinause gitu, nggak apa-apa gajinya nanti ngikuti lah gitu. Jadi ya akhirnya kalau emang komitmen lumayan, dan 5 tahun jadi senior arsitek di sana ya udah akhirnya mentok gitu ya wes, habis 5 tahun ya udah mulai saya mentok lagi di situ, mentok lebih ke karena akhirnya saya mau kreatif sendiri gitu kan, atas nama Evan dong, bukan atas nama Green School ya. Akhirnya di tahun 2011 akhir 2012 lah bikin live studio. Untung sampai sekarang masih hidup studionya. Min. Min. Jadi Ya. meninggalkan gaji yang 3 kali lipat menuju Mm-mm. ke yang cuma sekali lipat demi Mm-mm. apa idealisme ya. Ya sinau sih, tapi sebenarnya karena mungkin karena kita harus tahu, oh itu aku nek sinau bambu iki nanti ke depannya bakal dapat gitu. Jadi memang aku percaya nggak bisa instan gitu kan, ya rapopo lah. Hemat lagi hidupnya gitu, maksudnya lebih hemat lagi sepertiga gitu. Tapi ya itu kalau kalau kerjaan api kan dari 2 tahun udah langsung posisinya oke. Lalu di Ya, 3 tahun ketiga tahun keempat ya, senior arsitek, wes nggak mungkin jadi owner aku kan gitu, senior arsitek. Sudahlah, selesai 5 tahun pamit gitu. ya ini apa ya? Pembelajaran yang kita dapat dari Evan, kadang materi yang besar itu perlu kita korbankan demi prospek yang lebih baik di depannya, Satya. Ya kalau 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 percaya bahwa itu bakal jadi prospek. Kalau aku sih, wah sudah apa mau gaji, kadang apresiasi itu menyusul gitu. Setelah nanti kalau hasil kita bagus, ngikut wis gitu. Jadi karena tujuannya saya nggak mau jadi orang gajian selamanya gitu. Saya mau jadi orang yang punya dapat proyek dan saya menggaji orang. Nah gitu. Jadi emang Ya, ya wis, jadi apa-apa senau sih. jiwa wirausahanya udah muncul dari lahir karena namanya memang Adiwira ya. Nah, mungkin bapakku yang mau begitu karena di keluarga aku nggak ada yang wirausaha. Oh Justru gitu. pas saat aku memutuskan punya studio sendiri, bapak ibuku Hmm. ketar-ketir. Yakin nih so Tetapi melaku studio nih gitu. apakah apakah bisa berjalan, apakah bisa survive gitu ya? Iya, Semacam karena bapak saya tidak bisa. Bapak saya oh, karyawan sejati. Gitu. oh ya ya. Sampai pensiun karyawan sejati. Nah, itu kan. Mungkin Ya namanya tadi ya. memang ini ya, Adiwiranya wirausaha itu tadi. Iya. Bisa jadi. Iya. Mungkin bapak saya Cocok-cocokan. pengen, oh, besok anakku jadi wirausahawan, rasa jadi karyawan gitu misalnya. Oke, pertanyaan dari saudari Francisca Desta. Oh, ini Mbak Desta ini. Inspirasi Iya. desainnya dari mana aja, Mas? Sama satu lagi pertanyaan dari Al Pramono, Mas Pramono. Yang dipakai konstruksi bambu itu jenis bambu tertentu atau semua bambu bisa digunakan? Preng petung, apa, preng apus, preng sewu, gitu. Nah, ini ngerti. Eh ya kalau akhirnya inspirasi desain sebenarnya saya tuh suka yang organik gitu sama yang apa namanya tulang-tulangnya tuh kelihatan gitu, strukturnya kelihatan. Kadang Oke, orang ada yang bilang, "Kowe salah lahir." Karena sekarang zamannya minimalis toh. Kayak kemarin sama Bams ngomong ya, yang ngetren sekarang adalah gaya arsitektur minimalis gitu kan, yang di dunia baik, di Indonesia ataupun di dunia gitu. Tapi buat saya malah akhirnya nggak apa-apa. Saya beda lebih sedikit kan saingannya gitu, dan niche market gitu. Jadi kalau yang biasanya yang kontak kita cenderung udah tahu pengen maunya apa, karena ya studio kayaknya begini, nggak seperti arsitek-arsitek pada umumnya. Buat saya sih oke oke aja gitu, bahwa kalau saya dengar teman-teman yang arsitek minimalis yang kau proyeknya lagi jalan tadi 20 30 gitu, ya nggak apa-apa, kita tuh paling sejalan paling 3 atau kadang ya 5 lah paling banyak sekali jalan itu aja. Saya udah pusing banget tuh 5 mikirin bentuk yang macam-macam kayak begini gitu kan. Jadi ya kita memang gayanya begitu dan suka ekspos struktur. Jadi sebenarnya gaya saya itu pada arsitektur di tahun 60-an sebenarnya. Tapi Hmm. sekali lagi buat saya nggak apa-apa kita bawa ke sini aja. Karena kita biasanya bikin bangunan yang ikonik gitu. Jadi
kalau di sebuah, misalnya kalau teman-teman nih ke hotel gitu ya, ke resort Hmm. gitu, kita nggak bikin resortnya. Saya nggak ada tim juga segede gitu buat bikin resort, tapi kita dipanggil, bisa diundang, tolong bikinin spa-nya dong, khusus bangunan spa-nya yang unik gitu. Atau yang spesial restorannya dong di deket danau gitu misalnya. Atau Hmm. lobbynya dong bangunan yang unik gitu. Jadi biar so far ya kita kayak Ritz-Carlton, terus Westin gitu ya, kita ikut terlibat, tapi nggak yang bikin Westin tuh, nggak, kita cuma yang bagian kecilnya doang, tapi biasanya yang ikonnya gitu. Dan biasanya kalau diliput Nambahin di majalah, itu yang difoto gitu. ini ya, nambahin aksen bangunan tapi justru yang Sebenarnya ikon. aksen aja gitu. Dan buatku Hmm. sejauh ini sekarang cukup gitu, nggak terlalu pusing, timnya juga jadi nggak perlu banyak-banyak gitu, dan tetap puas kalau hasilnya bagus, hotelnya jadi rame. Sekarang apa Instagramable gitu kan, ya kita bikinin itu. Saya nggak perlu bikinin wah 100 kamar 200 kamar, wah nggak bisa, dan mungkin saya juga agak nggak mau ya. Saya pengen bikin yang art art objeknya aja kecil-kecil. Jadi Hmm. gitu gayanya F Studio, inspirasinya yang organik, kadang lihat apa bentuk daun, kadang bentuk hewan, kadang siluet apa gitu kira-kira. Terus tadi satu lagi pertanyaan apa? Bambu yang Eh, dipakai ya? bambu yang dipakai itu jenis apa? Sama sekalian supaya nggak lupa, insulasi untuk bangunan bambu itu dari bahan apa supaya ruangan agak kedap? Oke. Kalau bambu, ya, basicnya kita pakai petung sebagai struktur utama gitu ya. Kan kalau kita yang tahu bambu, mungkin bambu petung tuh yang gede-gede, yang diameternya 15 gitu. Hmm. Lalu biasanya struktur sekundernya, struktur yang keduanya pakai bambu yang bambu apus nih, kayak di belakang saya nih. Ini bambu apus. Yang biasanya buat usuk, buat apa gitu. Biasanya standarnya itu, dua itu bangunan. Tapi kalau kami sendiri punya prinsip juga, sebenarnya apa yang ada di lokal situ gitu. Jadi kayak kita punya proyek kayak kemarin di Sulawesi Tengah gitu. Di sana nggak ada petung, ada spesies lain. Ya nggak apa-apa gitu ya, kita cari spesies itu, tanya sama orang-orang tetua adat, ini dulu makainya gimana gitu kan, sehingga kita belajar kearifan lokal. Aku senang sih begitu. Jadi proyeknya lama sih memang, tapi enak aja ngobrol sama orang gitu. Nih bambu asli ini dulu makainya gimana? Oh gini ya. Ini. Oh ada bambu itu. Nah, jadi kalau di Sulawesi nggak pakai petung sama apus, ada pakai itu. Dan tujuannya ya kalau yang teman-teman arsitek ya, ya kita mau locality gitu. Mau apa? Kalau mau sustainable bilangnya ya itu pakai bahan lokal. Jadi nggak perlu ada carbon footprint gitu kan. Saya mau petung kirim dari Jawa, apa dari Bali ke Sulawesi. Bambunya kesannya material ekologis, tapi ngirimnya tidak ekologis. Jadi kita nggak ke situ gitu. Jadi ya cari aja di situ, mupeng-mupeng kenalan ya gitu. Vanit kan dulu begitu juga toh, apa kita apa jalan-jalan kenal-kenalan orang ada gunanya juga ternyata gitu. Kemarin di Padang juga begitu. Jadi daripada ngirim dari Bali jauh banget gitu, ya cari di Padang mesti ada bambu gitu. Orang nggak pernah pakai, ya nggak apa-apa, ya justru beli biasanya murah gitu kan, karena nggak pernah dipakai. Hmm. Lalu Ya. tapi menjadi edukasi buat teman-teman yang di lokal, akhirnya oh bambu saya bisa jadi begitu ya, ya gitu. Jadi ya kita senangnya itu sih, akhirnya jadi punya banyak teman juga, karena kalau ngirim semua tukang dari Bali, bahan dari Bali, kayak kita inklusif banget kan gitu, maksudnya eksklusif banget gitu, nggak mau terbuka. Kita di sana biasanya beli bambu dari tetangga, lalu pakai tenaga tukang kayu, ayo ikut bareng belajar konstruksi bareng sama kita gitu. Ya gitu sih kalau F Studio kayaknya begitu. Dan sebenarnya bambu, logikanya bambu apa aja kalau tahu karakternya bisa dipakai. Itu Oke. dulu tantangan kita tuh. Bambu-bambu yang kecil-kecil bisa aja tuh kalau dirancang gimana caranya gitu. Kemarin di Lampung kita bikin cuma pakai bambu bambu cacing namanya. Itu cuma 1 senti. Tapi kita anyam gitu. Kalau kalau di bahasa arsitektur ada pakai parametrik gitu ya, parametrik diagram, kita sambung-sambung jadi struktur yang kuat gitu. Tapi pakai bambu cacing, yang orang bilang nih buat apa mas, nggak ada gunanya. Bisa kalau dirancang gitu. Ya kita Ya, kita arahnya ke situ. mantap. Oke. Jadi Mas Pramono menjawab pertanyaan jenengan ya Mas.
pada Mm-mm. dasarnya bisa apa aja, tapi Pada yang dasarnya umum bisa dipakai semua. bambu pring petung sama Ya, pring apus ya. hapus Oke. tali. Ya, itu. Tapi pertanyaan dari Dumai tadi soal insulasi. Insulasi. Nah, ya itu dia pertanyaan banyak dari klien-klien yang di dunia modern gitu kan. Bahkan saya jujur ya, saya sendiri arsitek bambu tapi masih di rumah batako nih. Ya kan masih bata gitu, bukan yang rumah bambu beneran. Karena memang insulasinya kalau bambu secara natural gelondongan gitu kan banyak lubang-lubangnya masih kan bambu kan materialnya heterogen, nggak ada yang sama kayak pipa PVC gitu kan. Ini kan aku bilang 15 cm diameter nggak semuanya sama gitu. Jadi akan dan kalau dipasang gitu bisa ada gap-gapnya gini ya atau suara kedengeran, angin bisa keluar masuk kalau pakai AC kadang bocor. Nah, jadi kadang kita kombinasi pakai material yang modern gitu. Ya pakai glass wool, akhirnya kita bikin double wall bambu gitu, tengahnya dikasih glass wool, terutama kayak buat lantai gitu atau di kamar mandi gitu ya. Karena aku pernah nih pengalaman waktu masih di itu ya, masuk di kantor ini di Green School, kita bikin rumah 4 lantai, ya ada toiletnya kan. Nah, ngeflash di lantai 4 kedengeran sampai lantai bawah gitu. Ngeflash toilet strong karena nggak ada insulasinya. Tapi rumah bambu 4 lantai, tapi kalau saat lagi ngeflash, waduh, tawan banget tuh. Satu lagi ngapain di kamar juga tawan gitu dan bunyi juga. Nah, itu sih paling ya kadang harus disesuaikan. Memang kita juga lagi develop sih. Mungkin ada yang sedikit digabung sama material modern gitu. Harapannya dengan glass wool itu dilapisin agak mengurangi suara. Lalu kalau biar AC nggak boros ya dikasih karet-karet tambahan di antara bambunya biar shield gitu. Tapi biasanya akhirnya bangunannya jadi tambah mahal gitu. Tapi ya bisa Oh, itu menghadapi kebutuhan itu. kok Gitu Pak Dumai. bicara soal mahal itu biayanya berapa kalau mau pakai Air F Studio Oh misalnya? kalau saya mahal, tapi bambunya. Tapi kalau saya mah ya gampang lah cincayaan. Masih di bawah arsitek-arsitek terkenal Jakarta gitu maksudnya. Dan di Bali juga, saya kan masih in the middle lah gitu. Tapi memang harus buat saya kenapa kadang saya bilang saya mahal karena ya kita menjual kreativitas gitu. Menggunakan bahan yang orang mikir ya itu tadi oh, apa sih cuma bambu gitu. Bahkan dulu orang tua saya juga kamu ngapain kerja bambu bikin bedek gitu. Iya bedeknya tapi tak anyam sing apik orang mau bedek biasa gitu kan. Kalau menghasilkan sesuatu yang menarik kayak gitu misalnya atau yang itu punya Novotel Nusa Dua cuman karena corona nggak jadi dibangun tapi Novotel udah dulu udah mau jadi kayak Novotel sampai mau berarti kan emang harus dihargai ini gitu jadi bahannya boleh murah tapi hasilnya nggak murahan gitu. Oke, mantap. Mm-mm. Oke, ini pertanyaan lainnya. Yogoi. Ini pertanyaan serius banget sih. Oh, oh. Ah, pertanyaan serius terakhir. Ciri khas desain F Studio itu apa? Ya ciri khas tuh perlu karena ya kayak di Bali nih ya dulu memang saya akui pionirnya adalah Green School ya bambu yang inovatif gitu dan saya belajar di sana lalu setelah keluar saya punya studio ya saya harus punya karakter kan jangan sampai ngikutin aja Green School cuman saya KW-nya Green School saya nggak mau gitu kita punya harga diri kan jadi tapi banyak teman-teman yang bisa keluar dari sana sama gayanya kayak Green School jadi orang bisa bilang oh kalau mau kayak Green School tapi lebih murah ke orang ini gitu saya nggak mau gitu kalau F Studio punya gaya sendiri kita biasanya itu Hmm, aku cenderung simetris gitu maksudnya walaupun organik tapi biasanya simetris. Karena memang susah membuat komposisi yang seimbang kalau asimetris asimetris tuh kiri kanan nggak sama gitu ya tapi kalau yang jagung lihatnya tuh bisa seimbang nah itu saya masih jelek deh paling gampang saya bikin simetris tapi biasanya kita eksplornya struktur gitu jadi kayak menantang struktur gitu kayak kita pernah bikin struktur bambu 30 meter tanpa kolom gitu itu ditantangin sama orang Baja gitu
Van, aku Hmm. bisa bikin baja 30 meter gudang. Ya, baja mah merem aja gitu kan. Bambu, ya coba kita bikin, kita rancang. Itu akhirnya bikin showroom di depannya yang struktur baja itu kita bikin 30 meter pakai bambu dan jadi gitu. Nah, kayak gitu-gitu saya seneng. Wah, Wah, ini mesti fun nih gitu biasanya. Atau kayak kemarin di Benua kita bikin restoran, dia mau duduk di dalam restoran tapi nggak mau keganggu sama tiang-tiang gitu kan. Waduh, gitu. Jadi kita bikin struktur atapnya lebar tapi nggak ada tiangnya. Nah, gimana bambu itu bisa ngambang? Istilahnya kalau di arsitektur lebih struktur cantilever gitu. Kita sampai 5 meter tapi nggak jatuh. Nah, kayak gitu kita seneng bikin-bikin begitu. Jadi oh biasanya kalau yang gitu, oh ini studio nih. Gitu. Kalau yang kayak Green School, oh ya itu orang lain. Tapi kita biasanya yang kayak begitu. oke. Pertanyaan lainnya, kalau ini dari saya ini, saya nggak ini serius terus. eh Kalau project yang pribadi, yang bukan karena pesanan klien gitu, yang pengen egois, ini akan mengangkat namaku gitu, pernah kepikiran nggak? Enggak sih, karena ya itu karena aku bukan seniman murni gitu ya. Kalau seniman murni kan membuat karya sendiri gitu kan. Aku tetap Oh, sebagai arsitek. Ya, arsitek itu sebagai konsultan. Jadi akan merasa puas kalau bisa mendengarkan apa yang mau klien, terus lalu kita usulkan sebaiknya apa, dan dua-duanya seneng, terus dibangun hasilnya bagus lah itu. Ya kalau mau sih, ya itu kalau mau egoisme cari yang menantang gitu, yang apa. Tapi sebenarnya ini keinginan pribadi yang belum ya pengen dapat misalnya aku belum dapat gereja gitu. Oh, nggak ada iya yang iya. mau tuh gereja bambu, iya toh gitu. Semua semua donasi, oh gereja tak lihat mau nggak tak desainin bambu mesti lebih murah dan dana pengumpulan dana gereja udah lebih cepat gitu. Nggak mau. Apalagi di Bekasi, aku pulang kampung ke Bekasi mau tanya di gerejanya mau bambu nggak? Wah apa gitu. Harus beton yang bla 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 gitu. Wah ya ya itu aku kalau bisa apakah mesti harus ke pedalaman gitu ya membuat contoh bikin gereja bambu yang tapi yang bagus Kalau gitu itu tapi aku paling belum dapat. paling mungkin kan sih pergi ke Papua terus bikin gereja bambu di sana itu pasti sangat diterima. Pakai duit sendiri tapi ya. Ya atau ke ini ya ke uskupan nggak mau ya, Iya iya iya. tapi ya mungkin mungkin kalau kita sudah cukup mapan nanti di beberapa tahun ke depan terus bisa bisa punya CSR F Studio gitu ya mungkin ya sempat Dasar kebayangin ya. gitu ya. Kepikiran digabung sama itu apa namanya proyeknya istri apa Cinta Bumi Artisan itu kan bau-bau ini banget ya, bau-bau alam banget, terus Ya. ability yang pakai ecoprint gitu-gitu kan juga sebenarnya satu satu nafas dengan bambu ya. Iya, awalnya justru isi itu karena itu proyek di Sulawesi Tengah kita dulu dapat, terus kemudian lebih lama. Jadi malah lebih belasu-belasu daripada saya cuma di Danau Poso. Istri saya memang masuk-masuk ke tempatnya megalit segala macam, nah itu dapat banyak banget kain kulit kayu, lalu yaitu pewarna-pewarna alam gitu kan. Nah itu istri saya senangnya itu, jadi ya klop lah gitu. Emang kita suka traveling yang di Indonesia malah nggak usah ke luar negeri gitu, ke Nias kemana ke tempat-tempat yang baru tapi mesti ada aja gitu. Kayak kemarin Sintus Romo nanya itu dari mana gitu, saya juga lupa dari mana itu keranjang, cuman ya biasanya kita ke sana beli apa bawa sini jadi dekorasi aja gitu. Tapi ya memang kita alam, jadi kalau saya mengutamakan sustainable architecture, kalau si saya sustainable fashion gitu. Iya, sustainable fashion ya. Ya Grab juga harus pakai kain yang ramah lingkungan dong. Dan warnanya, ayo warnanya yang alami dong. Iya, oke. Nanti di episode selanjutnya. Oke.
Ah, Kowe jadi bintang tamu kok tak tanya itu. hmm. Ini tak bagi pemirsa juga yang tadi saya nyebut-nyebut soal istrinya Mas Evan. Jadi istrinya Mas Evan itu seorang pegiat ekoprint, Instagramnya Cinta Bumi Artisan. Oh Jadi ya, dia berbagai macam pewarna alami untuk diaplikasikan ke kain. Jadi pewarna kain itu bukan pakai yang sintetis tapi pakai alami. Nah, iya. itu memakai Sebenarnya yang itu jauh. Kalau kalau suka ya, kebetulan saya suka juga ngeliat isi nyampur-nyampur warna itu luar biasa loh. Warna hmm, alami itu nggak kalah pentonnya sama yang sintetis, malah buat saya karena mata saya suka yang natural lebih enak liatnya gitu. Bahwa pink bisa mau wah kalau isi saya bikin di bukunya itu gradasi warnanya, wih macem-macem banget gitu. Jadi, wih keren banget ya gitu. Jadi ya alam itu banyak. Dan saya cuma main bambu salah satunya gitu. Sedangkan ternyata kayak sesimpel gini loh. Kalau nggak salah nih ya, biji alpukat itu kalau direbus lama itu warnanya pink, itu jadi pewarna pink gitu kan, kayak hah, pink dapat dari biji alpukat yang sama sekali nggak ada warna pinknya gitu. Itu yang keren. ya. Kayak gitu-gitu kita suka explore-explore gitu juga gitu. Ya semoga teman-teman maulah coba-coba gitu. Bisa lihat IG-nya istri saya juga, atau ya kalau studio sih banyak kan bangunan doang, Oke, bangunan aneh-aneh. oke tak. Nah, tadi cerita kan, ini ada titipan pertanyaan lagi nggak ya? Kok nggak bisa diturunin. Oke, ada pertanyaan juga. Tadi dalam satu masa itu menangani 5 proyek itu berarti karyawannya piro kan? Karyawanku cuman apa sih, lupa. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 6. 6 sama ada anak magang gitu biasanya. Ini anak magang dari interior dari isi Jogja. Kita 6, 5. Ini mungkin lagi nyari lagi karena ya puji Tuhan ada beberapa yang menghampiri gitu. Mau bikin bangunan lagi atau bikin struktur lagi, jadi ini anak berenam udah cukup kurang apa, udah palanya udah panas semua mereka, jadi harus ada anak baru lagi untuk lagi. Tapi ya kita segitu-gitu aja. Satu anak biasanya megang satu bangunan. Mereka Oh, biar bisa belajar dari gambarnya, dari bikin maketnya sampai ngecek di lapangan kalau saat dibangun. Nah, itu harapannya sih ya aku nggak berharap mereka akan di F Studio selamanya gitu kan. Nanti mereka lengkap belajarnya gitu. Dari gambar bisa, bikin konstruksi maketnya bisa, lihat di lapangan ternyata perubahannya gini-gini. Besok kalau keluar dari sini atau kemana atau bikin studio sendiri, uh, udah ya setidaknya kita berguna lah gitu, sarana belajar oh. buat mereka, dan Terus mereka kalau bantuin saya mereka juga gitu kan. nggak takut kalau mereka jadi kompetitor gitu yang menambah-nambah apa namanya pasar bambu jadi makin penuh gitu. uh, Kalau dibilang nggak takut sih, sebenarnya nggak takut. Waspada ya, tapi kan kita nggak bisa ngelawan gitu. Ya maksudnya, dan buat saya jadinya ini sih harusnya jadi apa, kompetitor sehat ya gitu. Jadi Hmm. walaupun di beberapa ya, ini saya curhat aja dikit, yang keluar dari sini ke tempat lain terus ya itu bawa beberapa vocabulary desain kita yang belum publish, dibawa dibuat di kantor berikutnya gitu kan. Ya, Oh, itu tuh. ya tapi itu sekali lagi itu terjadi di mana-mana juga gitu. Jadi kalau mau apa ya udahlah. Tapi buat saya poinnya begini, oh ya anak ini tidak akan nyata gitu. It's okay gitu. Kita akan F Studio akan mencoba lebih kreatif lagi aja gitu. Kalau ada Ya. yang justru kalau ada yang baru, wah bentuknya beda nih. Anjir oke nih, gimana gitu. Kita harus coba bikin yang lebih oke lagi. Apa sih? Ya cuman mesti agak secara reaksional gitu. Itu bukan desain kita kemarin loh. Kok desain itu keren ya. Wah kita nggak dapet kliennya nih, klien lari ke situ gitu misalnya. Jadi kadang-kadang Iya. ada reaksi awal itu, tapi ya harusnya buat kita ke depannya ya wes ayo bikin yang lebih canggih lagi dari itu. Gitu. Hmm. Salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas kan itu kompetitor. Ya, Blitar. Oke.
Nah, tapi Mm-mm. itu kan karyawan di kantor. Kalau karyawan yang itunya, itu hitungannya bukan karyawan ya, yang pekerja-pekerja yang tukang-tukangnya gitu. Oh, kalau ya aku belum bisa mengayomi banyak orang sampai tukangnya juga jadi karyawanku ya. Jadi tukang biasanya mereka lepasan, mereka ada grup-grup sendiri gitu. Eh, jadi kalau aku biasanya punya proyek setelah jadi kliennya minta dibangun dan minta F Studio yang ngurusin pembangunannya, ya udah aku ngurusin tendernya gitu kan. Ya tanya ada grup-grup ini beli beli, ini ada tender nih mau bikin bangunan itu gitu misalnya. Jadi udah kamu berapa harganya ya udah bikin. Jadi kita yang jadi kayak manajemen konstruksi ya istilahnya gitu. Kita manajemenin. Ya lumayan juga dapat duitnya dari situ juga lumayan. Eh, dan soalnya biasanya klien nggak mau pusing. Yang desain kamu Van, yang bangun kamu sekalian lah gitu. Jadi Oh, ya ya desain fee ada, construction hmm, manajemennya ada. saya pikir kamu juga selama ini satu paket. Jadi selain konsultan arsitek Ya juga banyak yang minta sekaligus. begitu, banyak yang minta begitu. Tapi tetap aku minta desain fee dulu di depan. Karena Hmm. ya jadi lu bayar desain fee dulu. Jadi kalau something happen gitu misalnya kayak dananya macet gitu kan nggak jadi bangun. Nah, yang penting kita udah dapat desain fee dulu gitu. Nanti kalau dia mau Ah, bangun bisa didiskon misalnya oh bangunan lu segini karena lu pakai kita juga ya didiskon lah gitu. Tapi berarti untuk ada hal karyawan buat karyawan yang ah ngurusin ada karyawan yang ngurusin tukang-tukang atau orang teknik sipil gitu ada ya? sejauh ini masih aku karena tapi ini Hmm. anak-anak mau tak latih sih jadi memang ya karena memang susah ya maksudnya F Studio itu bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang umum jadi banyak juga yang nggak bertahan di sini gitu. Ya entah karena mungkin akunya juga ya. Tapi memang karena stylenya kita kan memang beda. Ada yang juga Hmm. bisa jadi takut setelah dari F Studio, keluar dari F Studio mau kerja di mana gitu. Ada yang begitu dan aku memahami itu dan it's okay karena kita memang spesialis. Tapi memang yang mau bertahan di sini sih biasanya memang yang suka stylenya begitu. Nah, nanti pelan-pelan mereka ke lapangan ngurusin tukang. Tapi masih keuangan project segala macam masih aku yang handle sementara ini. Yang sebenarnya sih sudah nggak terlalu sehat ya. Harusnya memang kalau dia udah mulai proyeknya mulai banyak dan besar, harus ada orang sendiri sih. Kemarin sempat ada satu kayak direktur konstruksi gitu. Ya, tapi sekali lagi it's not that easy gitu. Jadi meliut ya gitu. Aduh, ya udah deh. Tapi itu tantangannya ya. Jadi sementara sejauh ini saya megang sendiri. Tapi turnovernya nggak tinggi kan ya? Masih. Kalau turnovernya sih nggak tinggi, cuman memang justru saya milih milih yang masuk itu yang lama karena wawancara banyak gitu yang karena gini kan, Oh, maksudnya gini. Ya kalau teman-teman lihat IG-nya F Studio misalnya, wah keren misalnya ya sombong dikit ya, oh keren-keren nih bangunannya gitu. Enak nih bisa kerja di sini. Ya belum tentu ya itu. Saya wawancara hmm, pastiin dulu nih anak gak cuma pengen keren-kerenan doang karena di sini berdarah-darahnya bikin marketnya lalu yang nggak dipikirin gitu. Misalnya kenapa sih dindingnya kita belokin lah, biasa orang dinding lurus gitu. Di F Studio dindingnya digini-giniin gitu. Kan nambah pikiran tuh. Saat diwawancara bisa sampai di sini pusing lalu ada yang dulu di sini tahun 3 hari kerja pulang. Jadi kita juga jangan sampai begitu kan kasihan sudah memutuskan oh, datang ke sini lalu sampai sini hari ini kerja 3 hari kemudian resign gitu. iya dibilangnya Oh, dipanggil ibunya pulang. Waduh. itu masih mending lah. Aku pernah pagi hari tak terima kerja, siangnya makan siang udah resign. Lah kayak gitu kan makanya eh ya walaupun ada juga emang ada yang begitu tapi kan aku nggak enak gitu. Aduh udah pindah ke sini udah nyari kos ternyata gitu. Nah, tapi ya kita segitu-gitu aja sih paling aku nggak kebayang paling banter mungkin kalau ini 10 orang lah gitu. Jadi ya cukup lah nggak mau pusing-pusing juga masih mau ada waktu buat keluarga juga jadi ah nggak tahu deh teman-teman yang arsitek mungkin kalau yang lembur bagai kuda itu wise tuh biasanya berantem mulu sama istrinya nggak ada waktu buat keluarga ngelembur di kantor atau segala macam ini aja aku dimarahin kadang-kadang kalau nggak
balik ke rumah dengan tepat waktu atau yang kelamaan ngapain lembur sampai jam 4 masih di kantor masih studio tapi untungnya sih saya orang seni juga orang jadi paham lah kadang-kadang dia juga yang begitu kadang saya Oke, begitu jadi oke. next pertanyaan Ya. berikutnya kan, ini dari pengusaha kelas nasional juga yang Wih. tanya dari Wisnu Subeca, dia mau bikin dia mau bikin apa namanya cabang yang ketujuh ini dia mau bikin kayak ada aksen bambunya gitu kira-kira biayanya berapa terus berapa lama bisa bertahan supaya dia bisa ngecake dananya gitu. Oke. Monggo. Nah, Kalau mau ya jangan cuman aksen lah, ya bangunannya sisan gitu. kalian pokoknya pokoknya si Ome Priayi Sama pria ini cabangan dengan gerai bambu gitu ya. Wah. ya itu untuk ini ketujuhnya cabang Kalau ketujuhnya. ya dan Bung. ya tolong Pak Becak diselusi gitu. Soalnya memang kita susah banget nyari klien di Jakarta loh. Maksudnya dulu sempat bikin booth restoran bukan restoran ya. Burger gitu di jalan di Senayan. Cuman bertahan berapa bulan tutup gitu. Lebih kepada manajemennya ya, bukan karena bangunan bambunya sih unik kita bikin booth kecil gitu. Kalau kayak gitu biasanya mulai dari sekitar 2,5 jutaan per meter, tergantung Oh, detailnya nanti. keluar juga itu akhirnya Hmm. harganya. Nah, Dua, gitu ya kalau kalau yang gitu ya. Tapi biasanya kan nanti tambahan furniture tuh ada furniture, meja, kursi, barnya. Itu yang akhirnya nambah-nambah atau ornamen-ornamennya gitu. Tapi bangunannya segitu, sama 2,5 juta. harganya sama kayak bangunan beton ya. Bangunan beton kan juga segitu kira-kira 2,5 juta ya per meter. Iya, bisa. Iya, iya, iya. Tapi karena memang itu kalau saya berusaha bikin nggak apple to apple. Jadi maksudnya gini, bangunan beton kotak, ya kita nggak bikin bambu yang kotak juga karena biar nggak mungkin 2,5 jutanya yang bentuknya yang udah yang menarik gitu. Jadi Yuk ya. jadi nggak perlu bandingin. Gitu. Dan kalau bertahan berapa lama Pak Beca itu bisa sampai 20 tahun Pak. Oh, Jadi 20 Anda tahun. misalnya nyewa lahan 20 tahun pakai bambu bisa nggak usah bikin bangunan beton. Nyewa lahan saja, Hmm. bangunan bambu unik, semua orang datang mesti mau selfie di situ, somainya laris. As, gimana? Saya juga senang punya proyek di Jakarta. Oke, deal kita? Karena sebenarnya kayak bangunan struktur gitu tuh dalam jarak waktu 20 tahun itu udah terlihat ini ya, terlihat ketinggalan banget, terlihat Ya, kusam, terlihat apa ya, kayak hotel misalnya. Hotel hotel yang dibangun 20 tahun yang lalu tuh udah sangat kalah bersaing dengan hotel-hotel yang baru-baru dibikin yang minimalis, yang lebih banyak cahaya masuk, lebih ya. estetis gitu. Jadi sangat-sangat masuk akal kalau membangun struktur menggunakan bambu yang ya nggak apa-apa bertahan 20 tahun habis itu mungkin bisa diganti gitu ya saatnya. Ya, sebenarnya kan itu prinsip apa gini, bangunan di Indonesia atau di tropical area gitu kan sifatnya kesementaraan. Ini kalau dari dosen-dosenku ya, kita nggak ada yang bangunan yang abadi, kita tuh sifatnya sementara semua. Itu jadi ya temporer, dan selalu diperbaiki, selalu dibenerin. Ini struktur kayu ya ada lapuknya, nanti diganti gitu. Lalu atapnya pakai alang-alang, ada kalanya memang sudah lapuk harus diganti baru sehingga roda perekonomian jalan terus, ada yang tukang alang-alangnya dibeli terus, rutin gitu kan. Jadi sebenarnya kita hidupnya tuh begitu arsitekturnya gitu di tropical atau di Indonesia lah budayanya. Cuma kan kedatangan penjajah tuh, jadi harus pakai bata segala macam nah gitu. Kalau dari sejarahnya begitu. Jadi kalau mau dikembalikan lagi makanya tadi sebenarnya kesementaraan itu pakai bambu, pakai kayu lebih lama gitu. Pakai bambu 20 tahun oke lah gitu. Hmm. Maupun jadi rumah maupun kalau bisnis sebenarnya kalau saya kan ngomongnya lebih ke bisnis ya, lebih ke ya orang mau bikin restoran, orang mau bikin ya, villa gitu. Di Bali nyewa tanah 20 tahun, bangunin villa bambu, udah berapa tahun balik Ya, modal sisanya ikhlas gitu kan. ya.
Mm-mm. Ya, pertama kalau yang misalnya food and beverage terus tempatnya nyewa itu sangat-sangat Hmm, masuk akal menggunakan bambu ya. iya. Oke. Oke, teman-teman, ini beberapa pertanyaan. Maaf, bagian komentar saya nggak bisa lihat, ngehang gitu. Eh, kalau yang Tulis lagi. iya mau tak scroll ngehang nggak bisa. Tadi yang becak udah dijawab ya, 20 tahun dari Mas Wisnu. Kalau yang mau bertanya bisa ke WA pribadi saya mungkin 0821 Aku 913 malah 44. Lagi aku ngehang ya. Apa Raiso nyekrol. Oh, saatnya ganti HP itu, Pak. Iya ini 0821 9137 0744. Lagi. Aku mau komentar aja nggak bisa ini. Masa? Takut keluar ya. Iya. Ini banyak yang tak wacake kemo. Eh, Ah, kowe Pak masak kowe? saya dari tadi ada dari Mbak Desta. Tempat tumbuhnya bambu pengaruh nggak ke kualitas bambunya? Ya, bambu yang bagus untuk konstruksi itu yang di tebing-tebing, yang garing, sehingga dia batangnya tebal gitu. Kalau bambu yang pinggir sungai, dia biarkan di pinggir sungai untuk menahan erosi. Tapi dia banyak menyerap air sehingga banyak banget kadar airnya. Jadi saat kering nanti kisut. Nah itu jadi kalau nebang bambu sebaiknya pilih bambu, beli bambu yang dari tebing-tebing. Nah, beda lokasinya, beda fungsinya gitu. Sejawab. Oke. Ayo dibaca di situan. Aku Raiso roh ya gini. Tolong Sri Sultan Desa. Tadi bagaimana dengan konsep rumah tumbuh? Apakah dengan material bambu bisa menunjang konsep tersebut? Eh, YBH Harjamto sama Bams nih, bukan? Hmm? YB Haryanto. Bodeng ya Ya. pokoknya tak. Rumah tumbuh bisa aja sih sebenarnya kan rumah tumbuh tuh konsepnya aja mau bahan apa aja bisa harusnya karena sistemnya mau bikin fungsi inti dulu apa kamar tidur dan living misalnya bahkan kamar tidur dulu lalu kemudian ada living lalu ada nambahin lagi kamar kedua segala macem. Nah sebenarnya ngomongin rumah tumbuh nih F Studio juga lagi bikin prototype rumah modular gitu jadi emang sama kayak gitu jadi kita menjual modul-modulnya. Oke, modul kamar 4 itu satu modul harganya berapa? Lalu kalau punya duit lagi mau beli modul lagi buat jadi living space 3x3 bisa dipasang ceklek kayak Lego gitu. Nanti nambahin lagi modul dapur ada, modul kamar mandi ada. Nah, kita lagi ngerancang itu. Jadi beli rumah kayak Lego. Itu nggak pakai bambu, maksudnya itu bisa pakai bambu sebagai salah satu finishingnya, tapi kita lagi mau bikin produk itu tuh. Tunggu ya, itu buat milenial sepertinya lebih masuk akal. Jadi kalau misalnya tanah dulu, lalu misalnya duitnya baru sebagian, beli kamar doang aja cukup kayak kos-kosan, tapi setidaknya di rumahnya sendiri. Punya duit lagi, beli modul living space. Atau beli modul lagi, beli dapur yang lebih lega. Modulnya kayak Lego-Lego gitu, kita lagi rencanain begitu tuh. Ya, doain segera bisa di launching atau bikin prototipenya. Lagi detail-detailin nih prototipenya. Nanti rencananya semua bisa di breakdown kayak Lego gitu, jadi dikirimnya paket gitu. Lalu silahkan ada instruksi pemasangannya, mereka pasang tiangnya, baloknya, begitu rencananya. Tapi Ngomong-ngomongin itu rumah bukan tumbuh tadi. nggak fokus Bukan. ke Kalau bambu. bambu, nah kalau bambu maksudnya mau tadi tanya rumah tumbuh yang begitu, bambu tuh materialnya heterogen. Heterogen tuh berarti nggak sama masing-masing, walaupun terlihat silinder ya. Nah kalau heterogen itu susahnya itu diameternya nggak ada yang sama. Lah kalau jadi modul tadi kita nggak bisa. Kita harus punya apa namanya modul-modul yang sama biar ketemu-ketemunya enak gitu. Kita pernah coba bikin knockdown bambu gitu, emang jadi sangat susah sih. Udah dikirim kemana, kita lali kodenya sekali, bah bingung. Tuh itu yang kurang efektif sebenarnya bambu. Tapi kalau misalnya mau rumah tumbuhnya
bikin bambu kamar dulu lalu disambung ini bisa juga gitu pakai bambu ini. Cuman yang modular-modular gitu harus dibantu sama material lain yang lebih homogen gitu. Itu rumah Saya tumbuh Bams. Oh iya betul. Bams kemarin kayaknya banyak banget nih tahu tentang arsitektur nih kok sekarang cenderung diam nih. Yes. Bams ini angkatan biru tuh? 11. 11. Hmm. Ya wis tua juga. Oke, Yoko malah apa? Selain mendesain bambu, mendesain mobil asik. Apakah akan melebarkan sayap bisnis ke builder mobil motor? Enggak sih, cuman gini, apa? Ya sekali lagi, saya pengennya berbeda gitu. Maksudnya kalau ya arsitek-arsitek mobilnya keren-keren yang keren tuh berarti mahal, yang kekinian gitu, saya mungkin sebaliknya gitu. Saya Hmm. lebih milih membangun mobil tua, lalu ya dipermak dengan bagus ya, tetap nyaman gitu. Ya biar itu, jadi kalau di project datang gitu kan, wah dari jauh udah ketahuan tuh Evan gitu. Mobil hijau itu, si sedan hijau itu, dah arsiteknya datang gitu. Daripada saya pakai di sini kalau di Bali, saya misalnya beli Avanza gitu atau Innova gitu ya yang ya harus kredit dah mestinya gitu kan, nah, pakai bikin utang lagi gitu. Terus ke proyek disangkanya ini, saya dulu pernah disangkanya mau jemput tamu siapa Pak gitu, disangka supir, wih, karena pakai Avanza putih atau Avanza silver gitu. Di Bali begitu kayak waduh, ya, udah mobil mahal kok malah dijadikan supir gitu. Jadi mendingan mobil hijau itu murah meriah, yang penting nggak kehujanan tapi bisa berkarakter tuh keren banget sih mobil buat saya keren. Jadi ya saya Ya. beli itu bangun sebagai karakternya penunjang karakternya studio sebenarnya. Jadi nggak niat mau bangun lagi buat, tapi kalau ada yang mau tertarik bangun bareng ya ayo gitu. Tapi kalau bangun jagoannya di angkatan 7 ada Pak Tikus, Pak siapa ini, Anjung Ya. Tikus. Coba saya konsultasi sama beliau juga masalah mobil ini. Harus diundang tuh Ipa Fali tentang mobil-mobil, siapa tahu banyak yang minat nonton. Oke. Oke, ini Apa aku mau di door prize buat yang ikut live. Ini caranya gimana ya? Mau door prize aku nggak bisa lihat komentar lagi. Coba tap logo tanda tanya, ada yang pertanyaan di situ. Oh lah. Oh, iya ini hang, aku nggak bisa. Sudah dipencet nggak Hmm. bisa. Coba Apakah kan? ini ada dari Riri Diva? Apakah prediksi 20 tahun itu tergantung lokasi dan kelembapannya, resiko rayap, hama dan lain-lain? Kalau 20 tahun tuh harapannya begini, rayap tuh harusnya sudah nggak mungkin lagi. Jadi belum dijelasin lah ya ini buat umum aja. Bambu yang kita pakai semuanya sudah di treatment. Di treatment itu artinya sudah dipilih bambu yang tua. Kenapa tua? Kalau tua itu bambunya sudah keras, apa namanya, pori-porinya sudah padat sehingga saat kering dia tidak mengkisut. Itu. Jadi bambu harus tua. Setelah ditebang, bambu itu harus kita treatment di larutan. Kalau saya pakainya boric acid, boron. Yang teman-teman yang kimia mungkin tahu. Nah, pakai boron itu menggantikan gula-gula yang ada di dalam batang bambu menjadi garam sehingga logikanya rayap tidak doyan makan. Nah, setelah sudah dilapisi boron, direndam boron itu harusnya serangan rayap udah nggak ada. Lalu setelah bahannya sudah oke, berarti kan desainnya juga harus bagus. Jadi bagus tuh maksudnya bambunya harus terlindungi dengan baik gitu. Jadi nggak boleh dieksposin cahaya matahari. Lalu desain strukturnya bahwa itu kuat, bebannya segede itu, tiangnya cukup nggak, nah kayak gitu. Gitu kalau desainnya oke, sudah melindungi dari alam, nah itu berani jamin 20 tahun sih aman. Apapun itu kelembapannya, misalnya kita pernah bikin di tempat yang dingin banget gitu, ada juga pernah yang di pinggir pantai yang panas banget, bisa gitu. Jadi 20 tahunnya sebenarnya juga masih percobaan. Saya bermain di bambu baru sejak 2007, berarti berapa? Belum belum 20 tahun kan gitu. Tapi setidaknya sudah lebih dari setengahnya. Jadi beranilah kalau orang jualan kan
Kalau saya ngomong 50 tahun, bullshit, Evan. No, baru pengalaman aja baru berapa belas tahun gitu. Tapi kalau bilang 20 tahun kan lebih masuk akal. Dan saya ngelihat pasar di Bali juga rata-rata orang nyewa lahan 20 tahun masuk akal. Jadi ya saya pakai angka itu. Ya harapannya saat saya berkarya 20 tahun di bambu, bangunan kita yang dari tahun pertama belum roboh. Nah itu semakin mantap lagi. Tapi harusnya sih enggak ya. Gitu. Sejauh ini nggak ada komplain major gitu. Van bangunannya ambruk miring gitu enggak sih. Semoga enggak. Berarti berkala Itu. ngecek bangunan yang udah pernah dibikin ya? Aku kalau buat kita, buat aku sih terutama itu ya itu ya orang bilang it's my baby gitu. Maksudnya aku rutin setiap tahun biasanya datang ya sekedar buat silaturahmi juga ke kliennya, ngecek tanya gimana Pak bangunannya? Kurang apa? Tapi ada Pak yang retak dikit gitu ya. Itu kita perbaiki. Atau ini Pak udah kusam nih karena dipegang-pegang banyak orang ya kita coating lagi. Nih kayak gitu-gitu sih. Mungkin salah satunya kenapa bisa di. Tapi setiap tahun kita biasanya general check up kayak orang Hmm. sakit aja. Iya. Ngecek strukturnya apakah masih layak gitu-gitu ya? Mm-mm, mm-mm. Apalagi bangunan komersial kan, jadi dipakai Hmm. banyak orang kan gitu. Jadi harus selalu prima bangunannya. Oke. Begitu. Jadi yang terakhir tanya siapa Tat? Mau ku catat buat undian surprise. Oke. Yang terakhir tanya siapa, Pan? Oh, si terakhir lagi Vita. Kalau nggak salah Vita ya. Konstruksi Vita bambu Vita kekuatannya bisa menahan berapa kilo? Oh. Kalau Vita. dari hitungan engineer-ku, rata-rata 250 kilogram per meter persegi konstruksi bambu. Gitu. Dan standarnya F-Studio, bangunan kita di 1 meter persegi itu dikasih beban 250 kilogram masih oke. Gitu. Dan itu standar engineer-ku. Jadi kita habis bikin gini nih, lalu ada gambar 3D-nya kita kirim ke engineer, ke orang sipil. Dihitung dah gaya beban segala macam keluar angkanya. Minimum 250 kilogram per meter. Jadi oke masih bisa bersaing sama bangunan lain. Jadi monggo bisa pilih bambu untuk solusi Anda. Vita Udah, ini Lili kayaknya Pra. nggak ada lagi. Kalau nggak salah, Vita Lili, iya toh? Lili Pravita. Oke. Ngasih kue keliru ini loh. Oke. Ini udah jam berapa nih? Setengah 9. Sudah. Ya, setengah Ini 9. Mbak mau dilanjut sampai jam 10 atau gimana Mbak? Ini ada Mbak Imelda Akmal ini sebenarnya Mbak Imelda ini bukan alumni Vanit, ini salah satu penulis buku arsitektur yang terkenal di Indonesia gitu. Nah, cuma karena aku tadi share di di F Studio ya, jadi mungkin Mbak Imelda ikut nonton deh. Uh, Apa? ya, kalau tahu buku-buku yang di Gramedia yang dimana buku tentang arsitektur Indonesia, arsitektur itu, wah, Mbak Imel nih jagoan nih. Ya, siapa lagi nih? Oke, udah kayaknya. Nah, Vita terakhir. Mau bikin Kita bangunan bambu terakhir. di Jakarta nggak? Mau, Mbak. Ayo, Mbak Email. Kalau ada linknya siapa atau arsitek-arsitek yang mau, arsitek-arsitek Jakarta mau ajak kerjasama, tapi bikinnya di Jakarta. Asik lu. Ya, kalau tadi lah, Pak Beca itu ditunggu itu gerai siomay pidai ya, yang premium mungkinnya gitu ya. Iya. Jadi, wah, itu fenomenal. Langsung. Yakin, wis. Gitu. Apa di ini aja gabungan gabungan angkatan 7 aja bikin gerai bambu. Wah, keramaian kok. Ya, satu-satu aja. Eh, Pak Anton, Monsinyur Anton di mana di Bandung bikin bisa juga gitu. Bikin Sebenarnya saya sablon seneng nih ngomong di alumni SMA begini kan profesinya beda-beda nih. bambu. Kalau saya ngomong sama arsitek semua, wah isinya cuma pamer-pameran doang akhirnya kan begitu. Kalau toh Betul. arsitek doang isi pamer-pameran doang. Tapi kalau gini kan siapa tahu ada yang oh iya ya pakai bambu aja ya. Nah, boleh boleh Hmm, kontak-kontak nanti. Angkatannya udah hmm. banyak kan, pandit nih alumninya mantap. Oke, oke, oke. Ya, gimana?
mau di door prize saja? Door prize-nya aku udah catat yang tadi tanya itu di antaranya Wisnu Subeca, Toto Pamungkas, Paul Hari, Lili Pravita, sama Mbak Desta. Nanti diundi 2 orang dapat door prize kaos. Oh ini ada yang nanya nih, Vendri. Pernah berantem sama orang sipil di proyek nggak mas? Gitu. Siapa yang tanya um, itu? Vendri. Tuh, Vendri anak Hendri. panit atau bukan? Ya anyway. Hendri. Kalau sama orang sipil sih enggak. Karena saya biasanya kerja sama orang sipil gitu. Karena eh, kebetulan kalau Bambu sipilnya itu profesor di UGM, di sipil UGM. Jadi eh, ya saya juga respect, saya nggak mungkin berantem sama profesornya gitu kan. kalah kalah banget otaknya. Tapi setiap kali desain kita tuh dia akan menganalisa, Mas Evan ini nggak kuat nih mas gitu, strukturnya ini harus begini ya. Dia sangat, jadi saya nggak bakal pernah berantem, atau biasanya kalau mau saya yang paling ngotot, Pak saya maunya begini, nggak mau ada tiangnya, boleh nggak gitu. Dia bilang tapi nggak kuat, atau dia kasih solusi. Jadi saya kalau sama sipil nggak berantem, untungnya karena pekerjaannya sangat spesifik ya gitu, dan biasanya itu tim dari saya gitu. Kalau saya ke klien, F Studio bersama sipilnya dari sipil UGM satu paket gitu. Nah biasanya berantem tuh sama interior, sama Hmm. lighting gitu biasanya berantemnya. Karena kalau nggak kita yang dapat, kayak ada beberapa proyek gitu, kalau mungkin lihat di IG-nya F Studio, kita tuh sukanya kan ekspos strukturnya, kuda-kudanya kelihatan bambu gitu kan. Nah, terus orang lighting kan jualan lampu. Nah, jualan lampu tuh mesti yang mahal adalah cover lampunya, kalau teman-teman tahu. Jadi bukan kalau lampunya doang, mungkin kan disembunyi-sembunyiin gitu. Nah, saya pengennya lampunya sembunyi aja, istilahnya Nah, indirect LED gitu. Jadi biar struktur saya kelihatan dong. Nah, tapi dia orang lightingnya kalau dia cuma jualan lampu itu nggak dapat cuan gitu kan. Dia jualan armaturnya yang gede, dipasang mau dia sebanyak-banyaknya di bawahnya itu. Waduh, struktur saya nggak kelihatan dong. Nah, itu saya wah, malah jadi berantemnya begitu. Ya tapi akhirnya kasih solusi, oh udah lu segini aja, walaupun agak aduh kesel. Tapi ya begitu. Biasanya berantem apa interior itu, kadang-kadang saya udah bikin ekspos struktur, tiba-tiba dibikin dinding gitu. Lah kalau ditutup saya maunya kita mau ekspos strukturnya, tapi ditutup sama dia gitu. Ya kadang-kadang lebih ke begitu, lebih ke interior sama ya lighting, kadang-kadang interior ya gitu. Jadi uh, seru lah. Tapi kalau udah selesai sih, apalagi proyek-proyek besar ya, yang kalau misalnya kayak Ritz Carlton gitu kan, konsultannya banyak banget tuh, bah rebutannya berantemnya sama pipa sprinkler, pipa pemadam kebakaran harus di sini mas. Waduh mengganggu pak, nggak bisa. Nah, kagak keluar, gambarnya nggak keluar dari awal gitu, setelah kita udah desain bagus tiba-tiba dikasih pipa tweng gitu kan. Kadang-kadang begitu tuh serunya. Tapi di lapangan kalau ini Anggara Bayu, kekuatan bambu itu ada di gaya tarik atau tekan? uh, Dua-duanya bisa ada kekuatannya, kan desainnya gitu ya, kita kalau mendesain struktur. Tapi memang yang keunggulannya, bambu tuh gaya tariknya seimbang lah sama baja karena seratnya itu. Jadi kalau ditanya kuat tariknya, bambu hampir seimbang sama baja, bahkan ada yang bilang malahan lebih tinggi dari baja. Jadi kalau sebenarnya kalau bikin kayak kabel sling gitu pakai serat bambu itu jauh lebih kuat gitu. Cuman kan teknologinya gimana menyambung serat bambunya, akhirnya kalah di sambungannya. Tapi kalau batang bambu utuhnya itu ditarik itu, wih, canggih banget. Nah itu kalau saya lagi diskusi sama, ya kita juga ada koneksi sama kayak di profesor-profesor di Stuttgart gitu, yang sangat, orang-orang Jerman kan sangat ini banget ya, technical gitu. Dia minta, Evan bisa nggak F Studio bikin bangunan yang hanya mengandalkan kuat tariknya bambu. Jadi di tension-tension semua ngambang begitu. Waduh. Kalau saya bisa katanya dapatlah gelar magister dari kampusnya gitu. Wah, ya emang jadi kayak kuliah S2 dong gitu kan. Cuman serunya kalau di sana diskusinya begitu. Bisa nggak kamu bikin semuanya tadi tension tapi nggak boleh dari tekan gitu. Waduh. Tapi karena mereka tahu bambu memang bagusnya di tension. Gitu. Ya gitu. Sorry bahas agak agak teknis ngomongnya. Tapi memang gitu. Jadi kayak batang nih ditarik dia lebih kuat
tekan juga bisa, tapi mesti kalau bambu ditekan bandingannya sama kayu sama baja ya kalah lah bambu ditekan pret mesti. Oke. Terima kasih Anggara Bayu. Ada pertanyaan lagi? Ada nih, Fendri lagi. Kayak proyek pemerintah di Bandung pakai bambu arsitek Pak Yusing. Oh iya. Ya aku kenal Kang Yusing itu sebenarnya awalnya karena ini sih biasa maaf nih kalau ada yang pemerintah ya duitnya kan jadi nggak utuh proyeknya segitu entah dipotong di mana-mana akhirnya sampai ke kontraktornya duitnya tinggal dikit jadi nggak diselesaiin ditinggal resikonya ditinggal jadi mangkrak kan terus jadi dianggapnya dia pakai sarang burung nah itu kan sebenarnya Kang Yusing desainnya lengkapnya harusnya ada sirkulasinya ada tangganya naik ke sarang burungnya itu tapi kan kalau ditinggal sama kontraktornya eh, dianggap kalau orang-orang awam melihatnya netizen yang maha benar itu kan wah apa nih bambu ngabisin duit jadi kayak sarang burung nah itu sih itu yang bikin viral sebenarnya ya kasihan juga Kang Yusing sih buat saya itu salah satu maaf nih saya nggak terlalu tertarik ngambil proyek pemerintah tapi sekali kita bikin proyek pemerintah untungnya dibangun kelar saya malah bikin masjid di Kalimantan Selatan Kiram di karena proyeknya gubernur untuk pilkada jadi harus segera dibangun nah itu jadi cepat bangunnya cuman saya Duitnya sekali itu cepat. aja saya nggak dapat duitnya banyak tapi nggak koneksi aja sih gitu ya duitnya itu ya maaf nih mungkin pemerintah juga tahu saya mintanya segini ternyata lari ke sana 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 dapat di saya cuma seberapa gitu tapi karena saya udah Hmm. siap-siap memang nggak ekspektasi dapat duit kayak klien komersial nggak apa-apa cuman ya seru aja gitu kayak pengen punya proyek di Kalimantan dan gede gitu dan wah masjid nih rumah ibadah lah setidaknya sebelum ke gereja masjid dulu lah gitu belajar gimana desain rumah ibadah masjid gitu. Tapi ya oke jadi dan untungnya nggak kayak Kang Yusing yang nggak jadi gitu saya sih nggak ikut konstruksinya tapi sama kan Kang Yusing juga nggak ikut konstruksinya kontraktornya yang karena kebayarannya habis kabur ditinggal aduh jangan sampai deh kayak begitu YouTube Ya, netizen betul oke. Silakan netizen yang lain ingin netizen yang lain ya nih mungkin yang punya punya restoran atau apa bisnis kuliner banyak banget saya pikir Pandit nih. Bisa atau tuh. di alma mater nggak, Pan? Bikin Apa? toilet bambu atau bikin Oh iya ya. kapel Oh iya kenapa nggak gitu ya? Nggak udah nggak ada mm, tempatnya lagi di mana di Pandit penuh. di WC peziarah itu kan bisa. Bisa berziarah atapnya diganti gitu ya. Biar lebih Atau di gimana. pinggiran kali lamat itu loh. Kan ditalut terus dikasih kayak ini struktur bambu misalnya. Nongkrong-nongkrong ngono weh. Hmm. Malah di Seneni Buder ya. Aduh, apa ya? Tapi kalau di kampus di Pandit terlalu padat ya. Muntilan nggak ada sih. Apa ya? Sebenarnya muntilan kan bambu runcing kan sebenarnya oh apa Oh iya. bambu banget tuh muntilan cuman ya nggak ada mungkin kalau naik itu ya ke arah muntilan ke atas apa ke Vandit ke atas tuh daerah apa namanya perikanan Talun, Indah Wi ya itu talun. mungkin di situ bangun apa gitu ya tapi ya apa Ya lagi mungkin nih ada teman-teman akad pebisnis yang Jowo ingin Wi. Evan apa Kok panjang terkait ketersediaan material bambu untuk proyek studio yang berada di lokasi ketersediaan bambu yang terbatas atau bahkan kualitas bambunya tidak sesuai spek, gimana menyikapinya? Kalau saya biasanya kebalik nih. Jadi kalau tahu proyeknya di mana gitu, kita datang dulu ke sana, survei daerahnya dulu. Adanya apa?
gitu. Lalu kita desain pakai apa adanya gitu. Jadi kita yang menghargai alamnya sana punya apa, kita mendesain dari yang mereka punya. Kalau memang mau konsepnya sustainable architecture ya gitu. Jadi eh simpel dulu, kayak saya ada proyek Togian. Kalau teman-teman tahu Togian, Togian tuh di tengah-tengahnya Sulawesi itu apa, naik kapal 12 jam dari dari Ampana gue. Tapi itu di tengah-tengah pulau kecil, dan itu saya akhirnya ke sana dulu sebelum desain untuk adanya apa. Ternyata punya bambu tapi kecil gitu. Oke, berarti kita nggak bisa desain yang bambunya besar-besar. Lalu tapi mereka banyak kayu-kayu hanyut itu kan, yang dari pulau-pulau, lalu ada pohon yang kita nggak tahu namanya, tapi gitu kita pakai itu. Jadi kita kemarin bikin semacam cottage gitu di Togean Island gitu, di Pulau Togean, Kepulauan Togean Sulawesi itu, Tojo Una-Una. Em, Sangat 90% material lokal, hanya di sekitar pulau-pulau itu aja. Tapi desainnya keren gitu. Maksudnya kita desain gitu pakai bambu, pakai kayu hanyut, jadi kayu kadang-kadang tiangnya agak plastik gitu ya. Jadi itu lumayan disukai para tamu yang terutama bule ya gitu. Mungkin kalau orang Indonesia mikirnya malah ih, barang bekas dijadiin gitu gitu. Tapi kalau bule-bulenya saya senang ke sana. Dan buat saya Hmm. worth it sih gitu. Maksudnya, boy, nyari-nyari blasu-blasu gitu. Kemarin kita ada proyek di Kalimantan juga, kalau mau jadi sebenarnya bukan yang masjid. Saya masuk sampai ke daerah Meratus, pegunungan Meratus untuk nyari. Kalau di Kalimantan sebenarnya kan kayunya banyak yang macam-macam gitu. Jadi ya kita kombinasi, desainnya kombinasi bambu, kayunya lokal sana, kayu KW2-nya sana masih KW bagusnya kita di Bali sama di Jawa gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu. Jadi saya ngikutin, kalau emang nggak ada bambu yang besar, ya pakai bambu yang kecil gitu. Sebenarnya tadi saya bilang bambu, saya pernah desain bambu cacing itu aja bisa jadi struktur kok, bisa gitu. Jadi eh, kita ngikutin, bukan kita yang maksa maunya begini, lalu alamnya harus ngikutin, nggak. Kita tahu alamnya apa, ayo kita desain gitu. Jadi eh, sedikit capek, tapi masih menyenangkan kalau buat saya. Terus apa lagi? Benar netizen. Aha, ngerokok-ngerokok. Oh, Dumai jebol cah rokokan ya betul. Oh lah, Hmm? nggak, belum ada pertanyaan lagi yang berat. Oh. Malah sepertinya pada tertarik dengan usulanmu tadi bikin dek bambu di pinggir kali Lamat. Oh gitu. Oh ya, mari kita wujud. Ya, Nanti tak cari. saiki brudernya siapa tau guys? Budar Majito Ya, ikut nggak nih? Cek main komentar. Siapa tahu Budar Majito. siapa? Budar Cito. Berdita melu. Nggak tahu kan, nggak kemarin kan di apa di Hipa Valley IG-nya kan komen. Maksudnya berarti Hmm. Budar Cito mainan IG juga nih gitu. Oh ya, kemarin kan alumni bikin vaksinasi itu 1.000 orang atau Oh ya. berapa. Kita bikin area monumental bambu di Palit. Nah, itu ide yang bagus juga. Tat. Saat ini bisa sih. Aku kan juga ngadain workshop gitu ya buat mahasiswa biasanya. Dan Hmm. biasanya mahasiswa bule yang lebih tertarik dulu. Setelah bule-bulenya datang baru mahasiswa Indonesia ngikut-ngikut gitu kan. Ya workshop bambu, mengenalkan bambu bagaimana. Mungkin bisa dimulai ke anak SMA kan begitu. Misalnya Iya. gini, kalau nggak salah kita dulu ada live in ya, apa sih? Baksos ya, valid ya. Ya Hmm. kayak kayak KKN-nya kuliah kan gitu. Yang kita bangun apa di desa gitu kan. Nah, mungkin tuh bisa dimasukin tuh di programnya Vanlit tuh, kayak aku ingat banget dulu di mana sih, bukan di Serumbung apa di mana sih ya, di Talun itu mungkin ya, di atas kita bikinin bak penampung air gitu kan, kita bareng-bareng. Hmm. Nah, mungkin kita bisa bikin misalnya jembatan bambu nyebrang sungai, lalu pakai bambu dari desa situ yang ngerjain anak-anak SMA Vanlit sama warga sekitar gitu kan, dengan supervisi dari kita gitu. Wah, bisa jadi tuh gitu, atau ya apalah gitu, atau apa, tempat balai belajar bambu gitu, balai-balai di tengah-tengah desa buat anak-anak gitu segala macam kan. Bisa, yang selama ini orang mungkin harus nunggu, harus itu pakai beton pakai apa, padahal ada bambu di desa itu gitu. Cuman ya
ya kita kenalin desainnya bisa lebih menarik mah gitu. Siapa tahu jadi terbuka ininya, visinya masyarakat desanya. Tapi Evan bisa meluangkan waktu nggak nanti ketika ditanya, Mas mau bikin ini Mas di Muntilan? Eh, kita sebenarnya memang aku udah bikin divisi itu, divisi workshop. Cuman ya karena Hmm, kemarin corona nggak ada yang datang kan, nggak bisa datang ke Bali, bahkan yang mahasiswa dari luar Bali aja susah gitu. Kita biasanya ngadain workshop kalau yang intens tuh workshopnya sampai 3 minggu loh. 1 minggu belajar desain, 2 minggu kita konstruksi langsung bangunannya jadi gitu bareng-bareng. Itu workshopnya intens begitu. Nah, itu kan buat mahasiswa, tapi bisa jadi buat anak SMA kenapa enggak gitu. oke. Furniture bambu berpotensi bagus nggak mas? Oh iya sebenarnya buat saya di kepala saya ini banyak banget nih gitu. Makanya kita coba punya anak magang dari isi kita develop divisi furniture juga oke nggak? Karena banyak banget dan sebenarnya kalau ya teman-teman lihat deh furniture bambu masih kayak gini nih. Ya aku nih bikin gini karena buat rak aja ya gitu. Tapi sebenarnya potensinya masih banyak banget bisa bambu tuh bisa di macam-macamin gitu. Dan pasarnya di dunia sebenarnya di Eropa tuh masih banyak loh. Ada temenku yang di Banten itu ya bikin-bikin apa rak gini aja dia rutin tiap bulan ngirim ke Belanda. Gimana kalau yang desainnya lebih fenomenal terus masuk apa dimasukin di kompetisi design award gitu atau pameran di mana gitu London Design Week atau apa wah itu bisa sih sebenarnya cuman aku pengennya di F-Studio juga akan ada kepala divisi interior sendiri gitu cuman belum ada ide-ide liarnya Hmm, di sini ada cuman nggak tereksekusi jadi ya belum lah gitu tapi kita biasanya bikinin interior kalau proyeknya kita gitu kayak sekarang nih kita lagi bikin villa gitu ya interior bednya kita custom desain apa namanya showernya kita custom desain wastafelnya itu kita desainin semua tapi include di F-Studio masih tapi kalau mau jadi bisnis furniture kan maksudnya bikin kursi desain satu bisa dikali banyak gitu kan itu harus ada tim khusus sih gitu. Berencana tapi belum bergerak. Mungkin ada yang mau bantu boleh. Yang bisnis furniture kemarin Mas siapa? Angkatan 4 tapi kayu ya. Tapi bisa aja gitu kolaborasi. Bisa bikin tempat pemancingan dari bambu di atas kolam-kolam palit. Anak-anak mah gak usah pakai itu lawang pakai apa? Senar kayak peniti dati ikannya kecantol ya. Mas Evan, apakah F Studio tertarik mengeksplor material bangunan selain bambu seperti dari pohon jati atau yang lain?